Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama saya, Christian Lee. Kali ini kita akan bahas tentang PSAK 1 dan PT DNS terbuka. Yang pertama, tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, manajemen, untuk membuat keputusan ekonomi. Informasi yang terdapat di laporan keuangan adalah aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, laba atau rugi, dan arus kas. Komponen dari laporan keuangan. Yang pertama, ada laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan keuangan pada awal periode. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Yang keenam, laporan laba rugi komprehensif. Laporan posisi keuangan. Di sini ada laporan posisi keuangan dari PT Dharma Satya Nusantara terbuka. Jadi, di sini kita dapat melihat ada aset dibagi menjadi dua aset, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Jadi, klasifikasi aset lancar jika mengharapkan akan merealisasikan aset atau menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Next, kita punya liabilitas dan ekuitas. Jadi, liabilitas dibagi menjadi dua, liabilitas jangka pendek dan panjang. Bisa juga dibilang sebagai lancar dan tidak lancar. Liabilitas jangka pendek ini klasifikasinya diharapkan diselesaikan sesuai batas normalnya dan untuk diperdagangkan. Di sini kita bisa lihat susunan ekuitasnya dia sesuai dengan template PSAK. Laporan laba rugi komprehensif. Laba rugi komprehensif adalah laporan yang menunjukkan total keuntungan atau kerugian perusahaan, termasuk elemen yang tidak tercatat di laporan laba rugi, seperti keuntungan atau kerugian dari evaluasi aset atau selisih kurs. Laporan penghasilan komprehensif lain merupakan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas aset yang tidak tercermin dalam laporan laba rugi. Contoh item yang tidak termasuk dalam OCI adalah keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari instrumen keuangan seperti obligasi, derivatif, dan lindung nilai. Di sini ada laporan laba rugi penghasilan komprehensi lain. Bisa dilihat di sini ada penjualan, beban pokok penjualan, laba bruto, laba operasi, laba sebelum pajak penghasilan, penghasilan komprehensif lain, pos-pos yang tidak akan pernah direklasifikasi ke laba rugi, pos yang akan direklasifikasi, jumlah penghasilan komprehensif, jumlah yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk, kepentingan non-pengendali, jumlah penghasilan komprehensif yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk, kepentingan non-pengendali, dan laba per saham atau dasar dilusian. Laporan perubahan ekuitas. Maaf, saya lupa bahas. Di sini mereka menggunakan dua bahasa, bahasa Inggris juga ada. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal perusahaan selama periode tertentu, seperti penambahan laba, investasi, atau pengurangan akibat dividen. Nah, di sini ada contohnya. Di sini bisa dilihat ada ekuitas, dan ada total liabilitas dan ekuitas. Di sini ada modal saham, ada tambahan modal setor, bayaran bersih saham, surplus revaluasi, komponen ekuitas lainnya, saldo laba, ditentukan penggunanya, belum ditentukan penggunanya, ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik, entitas induk, kepentingan non-pengendali. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan selama periode tertentu, dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, atau dan pendanaan. Di sini ada laporan arus kas. Maaf, skip. Lalu di sini ada catatan atas laporan keuangan. Menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi seperti dasar pengukuran. Kebijakan yang relevan, asumsi dalam estimasi. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan SHL yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Dan memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Ini saya akan menunjukkan hanya dua bagian saja, karena sangat panjang ya, ada 100 halaman lebih. Jadi saya hanya akan menampilkan dua halaman. Ini umum atau general, ada pendirian dan informasi umum, ada pasal-pasal,
ada notaris, di sini ada lanjutannya, penawaran umum perdana saham perseroan, ada opsi saham karyawan, sesuai hukum pasti, dan diawasi oleh OJK. Sekian dari saya untuk video kali ini atas pembahasan PSAK 1 dan perbandingannya dengan laporan keuangan dari PT Dharma Setia Nusantara Terbuka. Semoga kita dapat ketemu lain waktu. Semoga informasi ini dapat membantu. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah mau menonton video ini. Saya izin pamit undur diri. Dadah.